Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Mari dengan kesungguhan hati kita, persiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, dalam keunikan jiwa kami masing-masing, kami rindu untuk mendengarkan sapaan lembut-Mu melalui firman-Mu di pagi hari ini. Firman yang adalah penuntun bagi langkah kami, agar kami tidak tersesat. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 40-42 firman Tuhan demikian. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula berteman dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi edisi Selasa 24 Agustus 2021 menjadi pusat perhatiannya. Saudara-saudaraku, Pendeta Greg Laurie pernah berkata, Tuhan tidak meminta gereja untuk membawa orang masuk ke dalamnya. Dia meminta gereja untuk keluar menjumpai orang-orang di seluruh penjuru dunia. Tentunya, seruan ini bermaksud ketika mengingatkan gereja supaya jangan melalaikan panggilan mewartakan Injil keluar ke tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya sibuk mengurus diri. Namun bukan berarti bahwa mengurus diri itu tidak penting. Saudara-saudara, kisah pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama mengandung pesan yang sederhana yang menggugah. Dimulai dari Yohanes Pembaptis yang menunjuk kepada Yesus. Bisa dibaca di ayat 36, dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu dua orang kawannya mengikuti dia. Salah seorang di antaranya adalah Andreas, saudara Simon Petrus, ayat 40. Selanjutnya Andreas bersaksi kepada saudaranya tentang Yesus, ayat 41, dan membawanya kepada Yesus, ayat 42. Saudara, membawa orang datang mengenal dan dekat dengan Yesus, itu adalah yang menjadi pusat perhatiannya. Saudara-saudaraku, keadaan dunia di mana kita berada sekarang sementara dibombardir dengan berbagai macam kepentingan, dan di tengah banyaknya arus kepentingan sekarang ini, kesaksian Kristiani terancam merosot kemurniannya. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan bisnis dan politik kerap kali menunggangi, sehingga bukan Tuhan Yesus yang menjadi sentra. Keserakahan, pemujaan individu, serta bisnis dan politik, persaingan antar kelompok mulai menggerusnya. Saudaraku, saatnya kepada kita untuk kembali ke fondasi yang pertama dan utama, yaitu berpusat hanya kepada Tuhan Yesus. Dan pastinya itu yang berkenan di hadapannya, dan itu yang akan menjadi pusat perhatiannya. Karena itu saudara, berimanlah dengan murni di dalam Tuhan Yesus. Dan dalam kemurnian itu, kita dilayakkan untuk membawa sesama kita datang kepadanya, berjumpa, mengenal, dekat, dan mengalami juga kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami di pagi hari ini. Kami mengaku akan kelemahan kami ya Tuhan, bahwa memang terkadang kepentingan diri, kepentingan kelompok, dan berbagai macam kepentingan yang lain yang terkadang lebih menonjol dalam hidup kami, yang kadang kami begitu fasih membingkainya dengan alasan pelayanan untuk Tuhan. Namun sejujurnya
bukan Tuhan yang kami layani, bukan Tuhan yang kami tinggikan, tetapi lebih daripada itu adalah pemujaan terhadap diri sendiri untuk ambisi diri kami. Kiranya kami diarahkan oleh Tuhan, diingatkan dan dibentuk oleh Tuhan agar iman kami murni di hadapan Tuhan. Ketika kami melayanimu, bukan ditunggangi pemujaan pribadi untuk kepuasan diri, tapi kami sungguh-sungguh mau belajar melayani Tuhan dengan tulus, membawa diri kami dan sesama kami untuk datang mengenalmu lebih dalam lagi. Mampukanlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan menuntun kita.